Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan materi PKN ya, sesuai dengan urutan. Kemarin perkenalan sudah saya lakukan. Nama saya sudah tahu ya, saya guru PKN ya, yang mengajar kalian. Nama saya adalah Muhammad Pristiwianto SHMH. Di pertemuan awal ini kita akan membahas terkait dengan konsep HAM ya, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi nanti terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kita bahas dulu tentang konsep HAM ya, hak asasi manusia. Nanti kalian persiapkan barangkali untuk menulis atau merangkum materi yang saya sampaikan di buku tulis, sehingga nanti bisa dijadikan pelajaran atau untuk persiapan nantinya, karena ujian nanti juga akan saya ambilkan dari materi pembelajaran daring ini ya. Oke ya, kita mulai. Konsep hak asasi manusia. Ada banyak pengertian tentang HAM ya. Jadi nanti kalau kamu misalkan saja membaca buku-buku bacaan, nanti kamu temukan pengertian HAM menurut versi para tokoh-tokoh atau ahli ya. Tapi di dalam buku kalian ini kita mencoba untuk mengambil konsep atau pengertian HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu dinyatakan bahwa pengertian HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, kita coba untuk memakai ini ya, memakai konsep atau pengertian ini. Nah, kalau pengertian HAM sudah kita pahami, maka kita akan lanjut dengan ciri-ciri dari hak asasi manusia. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia itu ada dua ya. Ada ciri-ciri yang khusus dan ada ciri-ciri yang pokok. Di dalam buku kalian bisa dilihat itu ya. Jadi ciri-ciri yang khusus itu meliputi apa saja? Yaitu A, bahwa HAM itu secara atau mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki itu artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi HAM itu sudah melekat pada diri manusia itu. Jadi setiap makhluk
yang diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah itu sudah melekat di situ hak asasinya. Kemudian yang berikutnya yang B yaitu universal. Artinya apa? Artinya hak itu ya berlaku untuk semua orang, tidak pandang bulu. Orang itu kulitnya hitam, orang itu kulitnya putih, atau orang itu kulitnya coklat seperti kita ini. Orang itu matanya sipit, matanya lebar, orang itu pendek, orang itu tinggi. Jadi semua itu mempunyai hak ya. Semua itu mempunyai hak karena bersifat universal. Kemudian berikutnya yang C yaitu mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sifatnya permanen ya. Permanen itu apa istilahnya? Permanen itu menetap ya, menetap pada diri manusia itu dan tidak bisa dicabut. Permanen dan tidak bisa dicabut oleh siapa saja, baik oleh negara, apalagi oleh orang per orang. Ketika haknya itu dicabut, maka itu nanti akan terjadi pelanggaran hak. Itu ya. Kemudian D yaitu bahwa HAM itu tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Jadi hak saya dan hak kalian itu sama, tidak bisa dibagi. Misalnya saya hak sekian, kamu hak sekian, nggak bisa itu. Karena semua orang itu memperoleh porsi haknya masing-masing, tidak dapat dibagi. Nah, itu ada 4 ya terkait dengan ciri-ciri khusus HAM. Nah, berikutnya ciri-ciri HAM yang bersifat pokok. Ciri-ciri HAM yang bersifat pokok itu bahwasanya 1 atau A, hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan. Jadi tidak perlu diberikan, kemudian juga tidak bisa dibeli atau diwarisi ya. Karena apa? Karena hak asasi manusia itu adalah bagian dari manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia itu ada, maka padanya lah atau di dalam dirinya itulah sudah melekat hak asasi manusia. Gitu ya. Jadi bukan merupakan pemberian dari seseorang atau dari negara, enggak. Karena pada dasarnya hak asasi manusia itu sudah ada pada diri manusia. Kemudian yang B, yang ciri-ciri pokok HAM tadi, yaitu berlaku untuk semua orang, tidak melihat status atau identitasnya ya, tidak melihat jenis kelaminnya, tidak melihat ras, tidak melihat agamanya, tidak melihat etnisnya, tidak melihat pandangan politiknya, dan tidak melihat asal usul sosial dan bangsa. Nah, itu ya. Kemudian ciri-ciri pokok HAM berikutnya adalah hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Nah, tadi ya. Jadi karena dia merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan, maka dan setiap orang mempunyai hak asasi manusia itu, maka tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar ya. Nah, kita harus menghormati. Nah, itu ciri-ciri khusus HAM dan ciri-ciri pokok HAM. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi macam-macam hak asasi manusia. Di dalam buku kalian bisa kamu lihat di situ ya, ada macam-macamnya, yaitu pertama atau A, hak asasi manusia itu macamnya adalah ada hak asasi yang bersifat pribadi atau bahasa Inggrisnya itu personal rights. Personal right, personal itu individu, rights itu hak. Jadi atau personal itu pribadi,
rights itu hak-hak yang bersifat pribadi. Contohnya itu bisa kamu lihat ya, misalkan saja kita bebas menyatakan pendapat, bicara, itu hak yang bersifat personal. Kita beragama, kita bergerak aktif di sana, kita membuat perkumpulan, itu contoh-contoh dari hak asasi yang bersifat pribadi atau disebut personal rights. Kemudian yang B atau yang kedua ya, hak asasi dalam bidang ekonomi atau disebut dengan property rights. Contoh-contohnya apa? Bisa dilihat di dalam buku kalian ini ya. Jadi contoh-contoh dari hak asasi ekonomi atau property rights itu misalkan saja kita bebas untuk membeli, kita bebas untuk melakukan perjanjian atau kontrak, kita bebas untuk memiliki sesuatu, kita mempunyai hak untuk memperoleh atau mendapatkan pekerjaan yang layak, kita mempunyai hak untuk bekerja dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan hak asasi yang nomor 3 atau C, yaitu apa yang disebut dengan hak asasi politik atau political atau politics rights, hak di bidang politik. Seperti apa? Seperti pemilu, maka kita mempunyai hak pilih. Itu salah satu contoh. Atau misalkan saja keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan atau mendirikan partai politik dan lain sebagainya terkait dengan politik, yaitu hak asasi politik atau hak asasi di bidang politik. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 atau D disebut dengan hak asasi hukum atau hak asasi atau hak untuk memperoleh persamaan di depan hukum, yaitu disebut dengan rights of legal equality. Jadi hak untuk memperoleh persamaan di depan hukum. Jadi di depan hukum itu semua memperoleh hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan yang kaya yang miskin gitu, atau status sosialnya itu dan jenis kelaminnya itu berbeda, kemudian harus diperlakukan berbeda, tidak memperoleh keadilan, itu nggak boleh seperti itu. Jadi hukum atau hak di bidang hukum itu harus setara, equality ya. Jadi ada persamaan di depan hukum. Misalkan apa saja itu, misalkan saja ketika mendapat layanan dan perlindungan hukum. Jadi kalau orang miskin itu kena masalah di bidang hukum juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Orang kaya juga demikian ya. Jadi tidak ada perbedaan terkait dengan hak asasi hukum atau hak memperoleh persamaan di depan hukum. Kemudian berikutnya adalah hak asasi sosial budaya. Jadi hak asasi di bidang sosial dan budaya atau bahasa Inggrisnya itu social and culture rights. Jadi hak asasi di bidang sosial dan budaya. Macamnya apa aja? Macamnya banyak sekali atau contoh-contohnya banyak sekali ya. Kalian memperoleh pendidikan yang layak, itu hak kalian. Mendapat pelajaran, memilih dan menentukan pendidikan yang diinginkan gitu ya. Mengembangkan bakat dan minat ya. Berkarya, berkreasi, berseni, nah itu semua masuk atau contoh kategori hak asasi sosial dan budaya. Kemudian berikutnya yang
keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, yang 6 atau F, yaitu hak asasi peradilan, atau disebut procedural rights. Jadi hak memperoleh prosedur atau tata cara terkait dengan masalah hukum. Jadi misalkan saja terkait dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, itu harus memperoleh prosedural right. Jadi gak bisa orang itu langsung ujuk-ujuk ditangkap, ujuk-ujuk ditahan, ujuk-ujuk digeledah dan lain sebagainya. Itu harus ada prosedural. Nah, prosedur itu adalah hak asasi manusia. Tidak boleh melanggar prosedur itu, karena prosedur itu haknya. Nah, itu ya. Itu terkait dengan konsep atau pengertian HAM tadi, kemudian ciri-ciri khusus dan ciri-ciri pokok HAM, kemudian macam-macam hak asasi manusia. Saya kira itu ya untuk sementara, mohon diperhatikan, mohon disimak dan dimengerti serta dipahami ya, terkait dengan materi hak asasi manusia. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas dulu, jadi kamu pelajari aja setiap pertemuan lewat pembelajaran daring ini ya. Nanti kalau misalkan saja nggak paham, kamu bisa tanya melalui grup WA itu, atau bisa tanya melalui atau japri pribadi ke saya. Nanti saya berusaha untuk menjawab dan menjelaskan. Demikian ya. Selamat belajar, jaga semangat, jaga kesehatan, tingkatkan imun supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita harus terus berlanjut untuk belajar ini walaupun suasananya masih suasana COVID-19 ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.